Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma dimanapun Anda berada, ini adalah acara Senja Mempesona. Dan dalam acara ini, kami berbicara lewat radio, dan sharing-sharing kami kumpulkan, dan ini semua untuk meneguhkan satu sama lain, meneguhkan para lansia menghadapi masa-masa lansia ini. Karena itu, dalam kesempatan ini ada Suster Rosa dari Bolivia yang bercerita pengalamannya tentang bagaimana mengisi waktu lansia ini supaya kita tidak stres misalnya. Lalu juga ada Mas Anton Purbi di Bandar Lampung yang menceritakan bagaimana dia menghadapi orang-orang yang stres, yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, ada tips-tips yang dia sampaikan tentu akan sangat berguna. Dan akhirnya Pak Parman yang akan menutup dengan doa. Selamat berjumpa kembali Opa Oma dimanapun Anda berada. Ini acara kita, acara Senja Mempesona. Dan acara ini kita berbincang-bincang tentang masa-masa lansia kita, terutama menghadapi depresi, dan coba menemukan apa penyebabnya. Dan ada teman-teman yang sharing. Melalui sharing ini yang kita lakukan lewat radio, semoga kita bisa saling meneguhkan. Nah, Opa Oma, penyakit yang sering terjadi di usia lansia kita ini, misalnya depresi. Depresi pada lansia sebenarnya lebih dari sekadar suasana hati yang yang down. Tentu saja seiring bertambahnya usia, perubahan hidup yang signifikatif dapat meningkatkan risiko depresi. Nah, tentu hal ini meliputi masalah kesehatan. Penyakit dan kecacatan, sakit kronis ataupun berat, penurunan kognitif, kerusakan bentuk tubuh akibat pembedahan atau penyakit. Ya, ini juga bisa menjadi penyebab ikut berkontribusi kita depresi. Hal yang lain juga soal isolasi, kesepian, seperti hidup sendirian, lingkaran sosial yang semakin kecil, tentu saja akibat kematian atau perpindahan tempat tinggal, mobilitas yang menurun karena sakit, ini juga bisa memicu depresi. Depresi juga diakibatkan oleh tujuan hidup yang tidak jelas. Masa pensiun dapat menyebabkan hilangnya identitas, status, kepercayaan diri, keamanan finansial, dan meningkatkan risiko depresi. Keterbatasan fisik pada aktivitas yang biasanya dinikmati juga dapat mempengaruhi tujuan hidup para lansia. Tentu saja di usia lanjut, di usia senja, ada semacam ketakutan. Depresi ini juga dapat disebabkan oleh ketakutan. Orang takut mati misalnya. Serta kecemasan atas masalah keuangan. Dan juga seperti yang telah saya sebutkan, masalah kesehatan. Orang takut tidak punya uang. Orang takut tidak sehat. Orang takut akan kematian. Nah, hal-hal itu kalau kita tidak bina dengan baik, kita tidak siapkan,
itu juga yang membuat kita depresi. Dan tentu saja depresi sering terjadi karena ditinggalkan orang yang kita sayangi. Kematian teman, anggota keluarga, dan hewan peliharaan bahkan. Atau kehilangan pasangan juga menjadi penyebab umum depresi pada lansia. Nah, tentu kita ingin bagaimana mengatasi kalau itu terjadi dengan kita. Memang, Opa Oma, ada yang beranggapan kalau menginjak usia tertentu akan sulit buat seseorang untuk mempelajari keterampilan baru, mencoba kegiatan baru, atau membuat perubahan gaya hidup. Namun sesungguhnya otak manusia tidak pernah berhenti berubah. Di usia senior sekalipun, orang-orang tetap bisa mempelajari hal-hal baru dan beradaptasi dengan ide-ide baru, sehingga membantu pencegahan depresi. Mengatasi depresi akan melibatkan aktivitas-aktivitas baru yang disukai, belajar beradaptasi dengan perubahan, tetap aktif secara fisik dan sosial, dan merasa terhubung dengan komunitas dan orang-orang yang disayangi. Komunitas kita, komunitas lansia, juga merupakan wadah di mana kita berkomunikasi, bersosialisasi, saling kirim salam, saling meneguhkan. Nah, ini juga bisa mengurangi depresi. Seperti halnya melakukan aktivitas jalan kaki, menjalin interaksi dengan orang-orang baru, juga dapat membantu kita melawan depresi. Makanya Opa Oma disarankan supaya kita tetap bersosialisasi ya. Lakukan pertemuan secara rutin dengan teman-teman, olahraga bersama-sama meskipun kecil-kecilan saja. Yang penting kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, justru usia senior, usia kita ini, di mana adalah saat-saat kita bisa melakukan perjalanan tanpa harus mempertimbangkan orang-orang terdekat. Ini adalah kesempatan di mana seseorang bisa mengunjungi tempat-tempat yang dulunya ingin sekali didatangi. Seperti pengalaman saya ziarah ke Yerusalem, mendampingi ziarah ke Eropa. Dan hampir semua pesertanya adalah orang-orang yang sudah lansia memang. Nah, begitu ya Opa Oma. Dan semoga nanti melalui perbincangan-perbincangan kita, dan di sini ada Suster Rosa. Suster Rosa, ya, suster yang sekarang bekerja di antara lansia, apalagi di negeri orang. Tentu banyak pengalaman ya suster ya, dan tentu juga jauh dari orang tua. Nah, suster juga punya pengalaman yang dapat diseringkan. Nah, orang tua suster, mama suster yang sudah berumur berapa? 100 lebih ya, 106 ya. Dan tentu tidak mudah untuk hidup sendirian. Siapa yang menjaga, siapa yang ngurusi. Nah, silahkan suster bercerita ya. Ceritakan ini supaya menjadi pengalaman bagi teman-teman lansia kita yang lainnya. Baik suster, silakan bercerita. Baik Om semua, melanjutkan tema berikutnya, bagaimana supaya lansia ini tidak mengalami depresi. Jadi lagu yang barusan kita dengarkan itu Gracias a la Vida, Terima Kasih Hidup, itu sangat terkenal, dinyanyikan oleh seorang penyanyi di Meksiko, Mercedes Sosa. Jadi terima kasih hidup yang telah memberiku banyak hal. Jadi saat aku membuka mataku, aku sudah melihat
hitam dan putihnya cahaya kehidupan ini. Dan terima kasih untuk segala yang telah diberikan ini. Satu yang bisa saya simpulkan, bahwa saya merasa begitu dicinta, saya sangat dicinta oleh hidup, oleh kehidupan. Nah, sedikit yang bisa saya sharingkan, memang yang terpenting di dalam perubahan kita ini adalah menjadi fleksibel, menjadi luas. Jadi bagaimana kita ini luas untuk menerima perubahan-perubahan itu. Itu memang tidak gampang. Ini sharing saya kali ini lebih pada sharing yang konkret tentang Bu Nakaula, tentang Pak saya. Emak ini tahun ini 15 Agustus ini akan berusia 106 loh. 106. Dan ini ada perubahan besar di dalam keluarga yang menyangkut kenyamanan dan kemapanan hidup emak. Karena adik saya harus pulang ke Madura. Ini seminggu, minggu yang lalu ini keras sekali perubahan yang terjadi. Jadi adik saya pulang ke Situbondo, ke Sumberwaru, karena harus menggarap tanah di sana, hidup di sana bersama suaminya. Lalu emak kan nggak ada yang merawat, akhirnya diboyong oleh kakak saya, oleh Mas Hadi, dibawa ke Krebet, ke Bulu Lawang. Waduh, sulitnya bukan main. Sudah 106 tahun hidup mandiri di rumahnya sendiri dengan segala kebebasannya. Nah, sekarang dia harus diboyong ke rumah kakak saya. Jadi seminggu, hari-hari ini sulit untuk saya karena perubahan waktu di Indonesia tengah hari, di Bolivia tengah malam. Jadi malam-malam begitu ya, telepon-teleponan, video konferensi gitu. Lihat mak nangis-nangis, minta pulang, nggak kerasan itu. Akhirnya cari akal. Mak ini orangnya aktif. Kalau dia ada kegiatan, ya dia merasa berguna, merasa dirinya ini masih bisa melakukan sesuatu. Lalu saya minta kepada adik sepupu saya yang pas dia juga punya toko, aku bilang, kasih tolong buatkan kegiatan. Ini kan kantungan pata kecil-kecil sudah dia bungkusin, aku keripik-keripik loh untuk dijual. Artinya gitu, supaya dia merasa bahwa dia juga memproduksi sesuatu. Dan ternyata benar, dia kasihkan itu kerupuk yang 5 kiloan, keletian itu, lalu diplastiki kecil-kecil, dibuatkan stempel yang namanya Mak Untung, ya, camilan khas Jawa Timur Madura, kasih gambar rumah Madura, dicap Mak Untung gitu. Nah, dia senang sekali. Lalu saya bilang, Mak ini senang berbagi gitu. Jadi waktu kamu menyerahkan ini bahan untuk di packing kecil-kecil itu, langsung kasih dia uang 1000-1000-an, 10 gitu. Dia senang kalau lihat uang banyak, nggak usah banyak, 1000-1000-an baru 10, dan ditinggal dibilang, iki lemak bos koteng, jadi nyambut gaji saya akeh pesenan, iki bayarannya gitu. Senang. Jadi hari berikut Mas Hadi cerita temuan lemak tulinan bersama 2 bujutnya itu, membantu nyetempel, pasang etiket. Dia merasa bahwa memiliki sesuatu di usia 106 tahun itu. Akhirnya tiap hari kita video callan itu, melihat agar dia bisa beli es krim dari duitnya sendiri itu. Lalu merasa, iki londok terus mami kakek, aku kata setor, oh iya setor tak, terus oleh bayaran. Ya mari aku oleh bayaran, yang ingin dibayar itu akeh anyar-anyar. Oh iya, tapi kok oleh bayaran nek. Tidur dia nyenyak. Katanya kakak saya, kesel deh, memang harus dibuat. Artinya pikirannya itu tidak nganggur gitu.
Jadi ini satu pengalaman baru bagi saya setelah mengalami dengan para lansia di panti ini. Saya terapkan kepada emak, harus diperlakukan gitu. Jadi pada hakikatnya setiap orang itu merasa dibutuhkan. Berapapun usianya, setiap orang merasa dibutuhkan dan bisa berbuat sesuatu untuk yang lain. Jadi di perubahan kita nih jangan nganggur gitu. Gak ketemu metik sayur atau nyapu atau apa yang paling sederhana ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial di luar rumah. Jadi memberi impact yang besar bagi saya perubahan emak ini 1 minggu loh bisa beradaptasi dengan perubahan yang gampang. Dia tidak lanjut yang tidak di rumahnya sendiri, dipoto ditunjukkan iki nduk oleh pirang bungkus mak 30 itu, waduh duit piro iku 30 itu mak aku malah kepingin gitu. Jadi dia merasa dirinya ini berarti masih bisa. Aku ini tuh akhirnya nambah daging itu buyutnya, aku loh yang bayari 3.000. Oh akhirnya mak, ya ampun. Jadi saya sekarang mulai tenang setelah seminggu ini. Artinya tegang ya, bukan berperang, tapi ya memang itu satu tanggung jawab. Begitu jauhnya saya. Nah kakak saya yang juga enggak muda ya, sudah umur 66 tahun, memandikan, ngerumati, sembarang. Jadi ini oma opa mencoba bahwa seluruh body, mind, spirit kita ini berfungsi baik. Ya, masih bisa berpikir sehat, masih bisa melakukan sesuatu dan memikirkan orang lain supaya kita tidak fokus pada egosentris. Aku egosentris, egois katanya. Tidak, tapi kita itu mak lihat dengan bayaran bungkusi keletian 10.000, 3.000 bisa jajan sama buyutnya dan dia merasa sangat berarti, sangat senang. Ini luas terhadap perubahan, menerima perubahan dan kreatif terhadap perubahan. Ini nama apa yang bisa saya sharingkan? Iya, di sini ada Mas Anton yang saat ini ada di Bandar Lampung. Ya Mas Anton, tadi kita bercerita dan Suster Rosa juga dari Bolivia bercerita, dan tentu cerita-cerita ini meneguhkan kita. Dan Mas Anton kebetulan banyak berkecimpung menangani orang stres, orang sakit. Nah, tentu ada tips-tips yang bisa dibagikan, ya, bisa dibagikan dalam kesempatan ini supaya opa oma kita ya syukur-syukur tidak terjadi, tapi kalau terjadi sekurang-kurangnya sudah tahu bagaimana mengatasinya. Nah, silakan Mas Anton. Tema kita malam ini kaitannya dengan bagaimana kita di masa lansia ini bisa tetap sehat, sejahtera, dan bahagia. Nah, saya rasa ini ada kondisi-kondisi orang-orang lansia yang selama ini saya amati, saya dampingi, terutama mereka yang katakanlah masa-masa transisi ya, terminal lah istilahnya ya. Nah, tapi secara umum saya mendapatkan, ya kita semua pasti punya gambaran bagaimana masa-masa lansia itu ya. Secara umum gambaran lansia itu kan L, yang pertama lupaan ya. Ya ini memang ciri-ciri umum semakin tua itu daya ingat semakin berkurang. Saya pun yang baru memasuki masa lansia muda ini seringkali lupa kunci di mana,
walaupun sudah diletakkan pada tempatnya itu kadang-kadang juga masih lupa. Ya. Jadi ciri khas yang pertama lansia itu lupaan. Lalu yang kedua, aku minta diperhatikan. Nah, seringkali ketika saya berkunjung ya semacam di panti jompo gitu ya, mereka sangat gembira sekali ketika dikunjungi ya, dan mereka seringkali sharing, waduh aku senang saya dikunjungi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang pada masa lansia itu masih sering berfokus pada diri sendiri, minta diperhatikan. Dalam kenyataannya kan, apalagi dalam masa-masa zaman modern ini, anak-anak itu kan tanda petik jarang sekali memberikan perhatian kepada orang tua yang sudah lansia. Ya. Anak-anak lebih suka katakanlah mengirim duit ya daripada mengunjungi. Ya tentu kita maklum dalam masa pandemi ini ya, tapi umumnya orang tua sangat senang kalau dikunjungi anak-anaknya, diperhatikan, dan ya seringkali orang tua yang lansia juga kecewa karena anak-anaknya begitu datang, anak-anak lebih banyak suka bermain HP daripada berbicara, menanyakan kabar orang tuanya yang sudah lansia. Lalu ciri yang ketiga, nelongso. Nah ini tadi minta diperhatikan, lalu merasa katakanlah sudah tidak berguna karena sudah tua, ngerepotin anak dan sebagainya. Jadi ada tanda petik penyakit lansia itu merasa tidak berguna, nelongso terus pikirannya ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada opa-oma yang setia mendengarkan acara Senja Mempesona ini. Lalu ciri yang keempat, S, sakit-sakitan. Nah, tapi sebetulnya nggak sakit sih. Jadi merasa merasa nggak enak badan sedikit, lalu mengeluh dan sebagainya, atau istilahnya psikosomatis ya. Jadi sebetulnya tidak ada sakit penyakit, tetapi itu tadi karena aku minta diperhatikan, lalu mencari sesuatu yang membuat rasa sakit di dalam dirinya sehingga orang lain memberikan perhatian kepada kita. Lalu ciri yang berikutnya yang kelima, I, inisiatifnya memang kurang ya. Ini kita akui di banyak, sekali lagi saya jumpai di mereka yang sudah sepuh-sepuh memang tidak memiliki daya inisiatif seperti kita yang masih muda-muda, dan memang secara umur, secara mental memang mengalami degradasi ya, sehingga daya inisiatif memang berkurang. Lalu yang A terakhir itu apatis. Ya memang betul. Coba saja kalau Pak Oma berkunjung ke panti asuhan, seringkali kita jumpai mereka yang sudah lanjut usia, dan bahkan kita sendiri pun kadang-kadang suka ngelangut ya, apatis terhadap situasi, terhadap apapun ya. Dan inilah penyakit-penyakit yang umumnya terjadi di dalam mereka yang dalam kategori lansia. Lalu bagaimana supaya masa lansia ini bisa katakanlah sehat, sejahtera dan bahagia? Menurut pengalaman saya, pengamatan saya juga, dan dari sharing-sharing para opa-oma yang sudah 80 tahun, bahkan ada 90 tahun, masih sehat, masih bahagia, masih sejahtera. Nah ini sama, rumusnya lansia juga ya. Jadi cara supaya kita bisa masa lansia bahagia dan sehat, L, lakukan, A, aktivitas yang ringan-ringan dan positif. Tadi suster sudah mengatakan ya nyapu-nyapu ya, itu bagus ya, membersihkan ruangan kita sendiri, nyapu-nyapu, tapi jangan terlalu yang berat-berat ya. Itu suatu cara untuk membuat kita sehat. Lalu membaca
lalu bertaman ya, bertaman di taman kita yang kecil-kecil saja. Kemudian oma-oma biasanya suka merajut ya. Itu sangat bagus ya, di dalam berbagai penelitian lansia yang memiliki aktivitas hobi yang ringan-ringan ini sungguh memperkuat tubuhnya, memperkuat mentalnya, dan juga membantu spiritualitas dalam hidupnya. Lalu yang N, nikmati hidup dengan rasa syukur. Ya, tadi Suster juga berbagi pengalaman bagaimana kita harus selalu bersyukur, menikmati hidup ini dalam sebagai suatu anugerah dari Tuhan ya. Lalu yang S berikutnya, ini memang hasil penelitian secara ilmiah, yaitu selalu tersenyum, senyumlah selalu. Karena dengan senyum itu membantu merejuvenis, mempermudah kembali otot-otot di wajah kita dan sebagainya. Sekalipun katakanlah badan leher ke bawah keriput gitu ya, tetapi dengan tersenyum itu wajah sorot mata itu menampakkan suatu pribadi yang sehat dan bahagia. Nah, lalu yang tadi lansi ya, sekarang iman. Iman itu harus dijaga. Dengan cara apa? Ya dengan cara doa, membaca kitab suci, devosi, mendoakan orang lain, ya. Ini salah satu cara yang dalam buku saya lupa judulnya, tetapi intinya menunjukkan bahwa di masa lansia sikap iman itu sangat penting supaya kita tidak hanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk istilahnya menempati rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga bagi kita untuk hal yang lebih dari itu, yaitu juga memberikan aura positif kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa dengan berdoa, membaca kitab suci, mendoakan orang lain, itu juga akan membantu sesama kita juga menjadi lansia yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Lalu yang terakhir, ya amini, yakini akan rahmat Tuhan yang sudah kita terima. Peristiwa apapun yang kita alami selama ini, itu menjadi suatu cara Tuhan untuk memurnikan atau purifikasi dari hidup kita. Nah, kalau tadi saya mengatakan penyakitnya lansia itu lupaan, minta diperhatikan, nelongso, dan sebagainya, maka kita harus mempositifkan hal-hal yang tadi negatif, itu menjadi suatu cara supaya kita bisa di masa lansia ini tetap bahagia, sehat, dan sejahtera. Semuanya, marilah kening sejenak, mempersatukan hati, jiwa, pikiran, dan kehendak untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami datang menghadap, diantar oleh Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala anugerah, rahmat, berkat, karunia, terlebih atas penyelenggaraan kasih-Mu pada kami semua. Kau beri kami hidup dan kehidupan, Kau jagai kami, melindungi kami, Kau berkati kami, Kau berikan kami kekuatan lahir batin, kesehatan rohani jasmani, dan Kau tuntun kami sampai malam ini kami sejahtera ada dalam diri kami masing-masing. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena segala sesuatu yang kami butuhkan telah Kau cukupi, Kau sediakan, apapun juga dengan gratis, cuma-cuma. Justru karena itu Tuhan, kami seringkali jatuh dalam dosa, menjadi kecewa, marah, merasa tidak adil, karena merasa Kau tidak memperlakukan kami dengan adil. Sebab kami tidak dengan segera mendapatkan apa yang kami kehendaki.
pasti yang kau berikan pada kami adalah yang terbaik. Karena itu Bapa, kami mohon atas pengampunan-Mu. Hanya dengan pengampunan-Mu kami semua kau selamatkan. Kami persembahkan diri kami sendiri, komunitas kami, keluarga kami, pasangan hidup kami. Berilah mereka dimanapun berada dalam sejahtera. Janganlah kau tinggalkan pegangan-Mu pada mereka. Kau tuntut di jalan-Mu, jalan yang benar dan hidup. Kami doakan juga mereka yang sekarang sangat memerlukan doa-doa kami yang tidak kami ketahui. Kau bersedia menyediakan semua yang kami perlukan. Kau bersedia juga memberikan yang terbaik. Bapa di surga, Kau sudah berikan tepat pada waktunya apa yang kami buat. Untuk malam hari ini, kami mohon kehadirat-Mu. Kiranya pada waktu kami tidur dengan nyenyak, Engkau berkarya memperbaiki semua keadaan diri kami, jiwa, raga, pikiran, budi, semuanya diperbaiki. Dan besok pagi ketika Engkau berkenan bangunkan kami lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Secara khusus kami bersyukur pada hari ini karena Engkau telah mengingatkan kami melalui senja mempesona yang dipimpin oleh Romo Agus Murti PSPD agar kami selalu rendah hati, sabar, murah hati, sehingga kami tidak perlu stres. Semuanya ini bisa akan terwujud Tuhan jika kami betul-betul siap melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami, yaitu kami bisa menunjukkan kasih, kesetiaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, dan penguasaan diri. Kalau itu terjadi, pasti kami akan dihiasi oleh senyum yang indah, yang manis, yang bisa diberikan pada orang lain, dan akan meringankan dan akan mengurangi beban kami. Karena semuanya itu adalah Roh-Mu sendiri. Dengan Roh-Mu kami akan bisa berbuat seperti buah-buah roh, karena kami adalah pengikut-Mu. Bapa di surga, kami hanya bisa mohon itu semua terjadi jikalau Engkau berkenan dan jika Engkau memberikan rahmat dan berkat pada kami. Oleh karenanya, melalui pertemuan ini yang Kau undang kami semuanya, Engkau berkenan berikan berkat melimpah pada kami secara khusus melalui tangan tertabis Romo Agus Murti PSPD, agar kami senantiasa bisa mewujudkan senyum yang manis melalui menampilkan buah-buah roh yang ada dalam diri kami, sikap dan perilaku kami. Silakan Romo berkatnya untuk kami semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga opa-oma sekalian dimanapun opa-oma berada senantiasa mendapat perlindungan, berkat, rahmat yang Anda butuhkan. Turunkanlah ya Bapa berkat-Mu atas opa-oma ini semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Opa Oma, akhirnya kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, Opa Oma, yang tetap setia mengikuti kita. Dan terutama pada sore hari ini, Sister Rosa yang sudah bersharing pengalaman hidup. Dan Mas Anton
yang ada di Bandar Lampung yang memberikan kita tips-tips yang bagus sekali, dan tentu ini sangat meneguhkan kita. Dan kepada Pak Parman, terima kasih Pak untuk doanya, harapannya, peneguhannya, dan tentu ini semua sangat bermanfaat bagi kita para lansia. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD, pendamping Senja Mempesona. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua.